cara mengelola data dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Untuk uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji non-parametrik. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu uji normalitas, apa itu uji homogenitas, uji T, dan uji non-parametrik. A few moments later. Kita mulai dari pintu gerbang utama analisis data, yaitu uji normalitas. Secara sederhana, uji ini adalah cara kita ngecek apakah data kita menyebar secara seimbang dan membentuk kurva simetris seperti lonceng. Kalau datanya normal, artinya sampel kita aman dan bisa mewakili populasi dengan baik. Langkah kedua yaitu uji homogenitas. Secara sederhana, uji ini dipakai untuk ngecek apakah dua atau lebih kelompok data punya tingkat keanekaragaman atau varians yang setara. Jadi, sebelum kita membandingkan kelompok-kelompok tersebut, kita harus periksa dulu kalau penyebaran datanya adil atau seimbang. Berikutnya adalah uji T parametrik. Singkatnya, uji ini adalah alat utama buat membandingkan rata-rata atau mean dari dua kelompok data. Misalnya mau lihat perbedaan hasil antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Catatannya, di uji ini cuma bisa dipakai kalau data kita sudah lolos syarat normal dan homogen di dua uji sebelumnya. Terakhir, sebagai penutup, ada uji non-parametrik. Sederhananya, uji ini bertindak sebagai ban serep. Kalau data kita ternyata gagal memenuhi syarat normalitas ataupun homogenitas, alih-alih membandingkan rata-rata angka, uji ini membandingkan peringkat data. Jadi kita tetap bisa lanjut analisis data meskipun data kita berantakan. Saya sudah mempunyai 20 responden, 10 kelas eksperimen dan 10 kelas kontrol. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian pada bagian variable view, yang pertama kali kita ketik kelas. Dan yang kedua, hasil. Nah, untuk desimal kelas kita ubah menjadi 0. Begitu juga untuk desimal hasil. Nah, untuk value pertama kita buat dengan label kelas eksperimen di 8, dan untuk value kedua kita buat label kelas kontrol. Kemudian klik add, klik OK. Nah, untuk measure-nya kita buat scale, begitu juga untuk kelas, untuk data hasil. Masuk kita ke data view. Nah, untuk data kelas dan hasil kita copy di Excel yang sudah kita siapkan. Masuk ke aplikasi SPSS, kita paste, begitu juga untuk hasil. Nah, setelah kita dapat datanya, saya ingin menguji data-data saya ini. Yang pertama itu uji normalitas. Yang pertama klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, klik export. Nah, untuk kelas kita pindahkan ke dependent list, untuk hasil kita pindahkan ke factor list. Kemudian klik plot, klik normality plots with test, continue. Oke. Dan ini adalah hasil dari uji normality. Selanjutnya saya ingin menguji menggunakan uji homogenitas. Klik analyze, klik compare means, klik one way ANOVA. Untuk kelas kita pindahkan ke dependent list, untuk hasil kita pindahkan ke faktor. Klik option. Nah, homogeneity of variant test itu dicentang, terus klik continue dan OK. Nah, ini adalah hasil dari tes homogenitas. Selanjutnya saya ingin
menguji data saya dengan menggunakan uji T. Klik Analyze, klik Compromise, klik Independent Sample T-Test. Kelasnya dipindahkan ke tes variabel dan hasilnya kita pindahkan ke grup variabel. Klik Define Groups. Untuk grup yang pertama ketik 1, untuk grup yang kedua ketik 2, dan continue, kemudian OK. Nah, ini adalah hasil dari uji T. Kemudian yang terakhir, saya ingin menguji data saya menggunakan uji non-parametrik. Yang pertama, klik Analyze, terus cari non-parametric test, terus legalising dialog, terus choose independent sample karena saya mempunyai 2 sampel. Untuk kelas pindahkan ke tes variabel, untuk hasil pindahkan ke grup variabel. Klik Define Group. Untuk grup 1 ketik 1, untuk grup 2 ketik 2. Klik Continue, dan karena saya ingin menggunakan uji main with new, saya centang ini, terus klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Dadah. I just had to let you know you're